Tetapi kalau sudah main game berjam-jam, bahkan lupa makan, lupa sholat, lupa belanja, maka ini menjadi persoalan. Nah, dengan turunnya degradasi mental ini, Bapak Ibu, peran guru BK menjadi sangat penting. Tetapi yang menjadi persoalan, Bapak Ibu, di jenjang SMP, SMA, SMK saja, ternyata tidak semua sekolah memiliki guru bimbingan konseling. Betul ya? Dan kasus yang tadi saya cerita, Bapak Ibu, ternyata tidak hanya di SMP, SMA, SMK saja. Anak-anak PAUD, anak-anak SD pun mengalami hal yang sama. Bukan karena apa, Bapak Ibu, kadang ini juga kesalahan kita sebagai orang tua. Karena orang tuanya bekerja, takut anaknya mengganggu pekerjaan orang tua. Kalau anak kecil dipegangi HP, biasanya diam. Betul ya? Tapi ternyata diamnya ini adalah malah menjerumuskan Bapak Ibu. Akhirnya kasihkan keterusan, dan itu hanya menjadi kebiasaan. Saat orang tua ingin anak-anaknya mulai di jam sholat, di jam makan, atau di jam sekolah, berangkat sekolah, ternyata ini tidak terjadi. Nah, dengan kondisi ini, Bapak Ibu, maka guru bimbingan konseling menjadi sangat penting di Selatan kita. Itu baru masalah digitalisasi, Bapak Ibu. Belum masalah-masalah lain. Maraknya drama Korea, drama Cina, drakor dan drajin ya Bapak Ibu ya, di mana drama-drama ini kadang tidak mencerminkan perilaku yang baik Bapak Ibu, dan anak-anak kayaknya menggandrungi, termasuk saya. Kadang satu hari kalau tidak nonton drama Cina atau drama Korea ini kayaknya tidak puas, TV sudah dilupakan. Tetapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu kembali, kalau hanya sekedar setengah jam, 1 jam untuk refreshing mungkin ini baik. Tetapi yang sering terjadi, Bapak Ibu, kita jadi lupa waktu, lupa tugas, lupa tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, bimbingan teknis atau TOT Pasil saat ini sebenarnya bukan pelatihan biasa, Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar pelatihan biasa, kayaknya kita sudah menjalani dari dulu. Ya. Kegiatan ini merupakan wadah untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, untuk memperluas wawasan serta memperkuat jejaring para fasilitator. Karena kami meyakini Bapak Ibu, mungkin permasalahan Bapak Ibu di Kota Solo berbeda dengan Bapak Ibu di Fakfak, berbeda dengan Bapak Ibu di Rajapan, dan berbeda juga dengan Bapak Ibu di kabupaten yang lain. Tetapi dengan adanya jejaring tadi, Bapak Ibu, siapa tahu Bapak Ibu kesulitan mengatasi masalah di tempat Bapak Ibu bisa share di grup. Teman-teman di kabupaten lain, teman-teman yang mungkin sudah lebih dulu mengalami masalah itu bisa membagi pengalamannya, membantu kita. Ya. Itu terus yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, Bapak Ibu diharapkan nantinya menjadi fasilitator untuk Bapak Ibu. Karena pasca TOT ini tentunya kami akan melatih guru-guru bimbingan konseling yang ada di jenjang SMP, SMA, SMK, maupun Bapak Ibu yang ada di PAUD, SD, SMP, yang PAUD, SD, dan SMP yang notabene Bapak Ibu tidak ada guru bimbingan konseling. Sehingga Bapak Ibu, kami sangat berharap Bapak Ibu yang hadir tidak sekedar memahami 7 jurus BK, tapi bagaimana teknik memfasilitasi, bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara mengemas kegiatan pelatihan kepada rekan-rekan sejawat yang nantinya ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini juga ada integrasinya nilai-nilai kearifan lokal. Kita tahu di provinsi kita kaya dengan kearifan lokal, Bapak. Ya. Kalau guru BK identik, kalau mau beri bimbingan anak dipanggil di ruang BK, kan gitu ya? Kalau dipanggil ke ruang BK, apa kesannya anak, Bapak Ibu? Ya, kayak sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menjadi momok. Padahal Bapak Ibu, saya lihat di beberapa sekolah ada yang bikin gazebo, ada yang bikin kayak home, ada kursi melingkar ya dari rotan atau dari bambu, atau kalau orang Papua ada yang dinamakan parang-parang pinang.
kayu pinang yang sudah dibelah-belah, kemudian kalau orang Jawa bilang dibuat lincah. Tahu lincah kan? Kayak tempat tidur tapi dari bambu, cuman kalau di Papua kan dari batang pinang. Itu namanya para pinang. Daripada Bapak Ibu mengundang ke ruang BK, kayaknya di bawah pohon duduk di situ nyantai sambil melihat temannya yang lain sambil main bola atau mungkin sambil bermain, kayaknya tanpa disadari itu sebenarnya sudah melakukan bimbingan Bapak. Nah, integrasi nilai-nilai kearifan ini menjadi sangat penting Bapak Ibu dalam memberikan layanan. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah profesionalisme dan integritas. Karena Bapak Ibu menjadi pasif, tentunya Bapak Ibu akan menjadi teladan minimal bagi guru-guru yang pernah Bapak Ibu latih. Ya. Sehingga Bapak Ibu harapannya Bapak Ibu tidak hanya pandai dalam berteori 7 jurus Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu juga mampu menunjukkan sikap yang profesional, beretika dan penuh dedikasi, khususnya dalam memberikan bimbingan. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang tidak kalah penting dan sudah disinggung, sinergi dan kolaborasi. Ya. Saya melihat Bapak Ibu kayaknya Bapak Ibu di ruangan ini tidak ada yang kurus. Saya heran apakah guru BK terlalu nyaman, tidak perlu bikin perangkat aja, terus ya, kelihatannya membimbing 150 murid, tapi faktanya lebih dari 150 murid dan kenyataannya jarang juga yang diberi bimbingan, kan gitu ya. Secara tanggung jawab kan itu Bapak Ibu, satu BK tanggung jawabnya 150 murid. Yang terjadi Bapak Ibu bukan 150, ada yang 300, ada yang lebih, kan gitu ya. Tapi faktanya tiap hari juga tidak ada masalah. Kalau ada masalah ya pura-pura tidak ada masalah. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Intinya, mari kita samakan persepsi Bapak Ibu. Guru BK adalah tulang punggung di satuan pendidikan Bapak Ibu. Tidak semua guru kelas, tidak semua guru mata pelajaran menguasai teknik-teknik bimbingan konseling Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tanggung jawabnya siswa satu kelas. Ya, siswa satu kelas itu kebutuhannya beraneka ragam, karakteristiknya beraneka ragam Bapak Ibu. Saat guru harus mengadaptasi keanekaragaman ini, maka pembelajarannya sebenarnya tidak akan jalan-jalan. Betul ya? Di dalam kelas ada anak yang pintar, ada anak yang normal, ada anak yang lambat. Ini guru sudah bingung Bapak Ibu. Baru ngomong atau baru buka mulut, yang pintar sudah ada proses dia lebih dulu mengucapkan apa yang mau kita ucapkan. Sementara yang normal ya biasa-biasa saja duduk dengar. Yang lambat kita sudah capek, mulut berbusa tidak paham-paham. Nah, guru bimbingan konseling tahu triknya. Selain itu, Bapak Ibu, permasalahan-permasalahan lain juga di sekolah cukup banyak, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu yang akan menjadi tulang punggung guru-guru lain untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu selaku pribadi dan atas nama Kepala Balai Guru dan Tenaga Pendidikan di Provinsi Papua Barat, ayo kita rapatkan barisan, manfaatkan 4 hari ini sebaik mungkin. Kita didampingi para fasilitator nasional yang sudah dilatih terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bukan berarti berbeda, cuman mereka rekan-rekan Bapak Ibu yang terpilih untuk dipanggil lebih dulu, dibekali, kemudian diharapkan bisa mengibaskan. Nah, nanti harapannya Bapak Ibu juga demikian. Nah, kami berharap Bapak Ibu sebenarnya pengibasan ke guru sasaran itu di tahun ini. Namun skema penganggaran dan lain sebagainya, kalau memang nanti tidak memungkinkan di tahun 2025, maka di tahun 2026 pasti akan dilakukan. Ya. Tahun ini paling tidak minimal untuk guru BK yang murni, Bapak Ibu. Kalau untuk yang PAUD SD, kayaknya anggarannya terbatas, bisa jadi nanti akan dilaksanakan di tahun 2026. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saya titip pesan. Saya ada di grup musyawarah guru bimbingan konseling. Ya.
Jangan sampai Bapak Ibu yang sekarang hadir, Bapak Ibu malah tidak ada di dalam. Ya, mohon Bapak Ibu aktif di sana, karena di dalam banyak senior, banyak teman-teman yang sudah lebih dulu. Siapa tahu ada informasi-informasi yang bisa didapat. Karena ini menjadi sangat penting untuk pengembangan kita, Bapak Ibu, termasuk peningkatan kompetensi kita. Kalau kita komunikasi di komunitas kita, sama-sama guru bimbingan konseling, tentunya ini akan memudahkan pekerjaan kita. Bapak Ibu tidak tahu regulasi yang terbaru, Bapak Ibu tidak tahu administrasi guru BK yang terbaru, mungkin dengan tanya di situ ada teman yang punya, nah itu lebih mudah. Karena saya terus terang Bapak Ibu belajar lebih mudah bukan dari baca buku atau dari ikut pelatihan, tapi saya lebih mudah kalau melihat contoh Bapak Ibu. Pak Tony untuk bikin administrasi BK formatnya ini itu cara misinya gini itu, saya tidur Bapak Ibu. Tetapi kalau Pak Tony ini loh administrasinya, nggak usah dijelaskan, lihat contoh. Oh, nama sekolahnya tinggal ganti nama sekolah saya, nama guru BK-nya tinggal ganti nama saya, kan gitu Bapak Ibu ya. Situasinya tinggal dikondisikan, cepat selesai. Tapi kalau dijelaskan Bapak Ibu, kadang pikiran kita melayang-layang malah tidak jadi. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tetap semangat, tetap selalu menebar kebaikan untuk kemajuan pendidikan di tanah Papua tercinta ini. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucapkan